Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami ingin memaparkan hasil kerja kami terkait pengimplementasian SDG atau Sustainable Development Goals nomor 4 terkait good health and well-being. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Dua Sadida Nugroho. Nama saya Firman Koso. Nama saya Francisco Kristiantara. Saya Safira Satamunan. Dan nama saya Sarfiana Jemur. Pertama, aku mau nanya nih ke teman-teman. Tahu nggak sih teman-teman apa itu SDG? Jadi SDG adalah Sustainable Development Goals yang merupakan suatu rencana global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDG berisi dari 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Good health and well-being berhubungan dengan kesehatan manusia. Kesehatan adalah salah satu faktor yang sangat dan paling penting dalam kelangsungan hidup manusia. Mengapa? Seperti Anda ketahui, kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap manusia agar dapat menjalankan kehidupan sebagai mestinya. Dan kesehatan itu sendiri dibagi menjadi 4 nih: fisik, mental, ekonomi, dan juga sosial. Kesehatan yang disebutkan sebelumnya termasuk sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang kelak akan berguna untuk mencapai tujuan SDG, yaitu mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Sebenarnya kekerasan seksual tuh apa sih Kak? Dan contoh sederhana dari kekerasan seksual yang sering dialami oleh orang-orang, terutama mahasiswa tuh apa sih Kak? Ya, ada tulisannya seperti ini. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Nah, definisi itulah yang dapat dipakai atau sebagai pedoman kita dari Satgas PPKS untuk memahami apa itu kekerasan seksual. Nah, kalau dari bentuk-bentuknya sendiri di Permendikbud ini atau peraturan menteri itu sudah ada gitu. Cuman kalau misalnya pertanyaan yang paling sering adalah mungkin gini. Saat ini pelecehan seksual itu sudah masuk ke ranah kekerasan seksual. Jadi kalau misalnya ke pelecehan seksual yang mungkin kita kenal gitu ya, kayak catcalling, kayak cuy cantik nih gitu. Nah, itu tuh kalau misalnya kita merasa nggak nyaman, itu juga sudah termasuk pelecehan seksual gitu. Nah, hal itulah mungkin yang bisa ditarik sebagai mungkin bentuk yang sering terjadi. Kalau nggak gitu bercandaan gitu kan. Biasanya kita kayak bercandaan yang ranahnya tuh fisik, yang akhirnya kayak ngomong kayak gini. Atau mungkin I have to say sorry gitu ya. Yang seperti ini, misal Selfie punya pacar gitu kan. Terus habis itu di sini ada teman-teman yang lain gitu, siapa aja namanya di sini. Misalnya Francisco gitu kan. Nah, Francisco kan terus habis itu iseng gitu kan bercandain, lu udah apa aja sama dia gitu, pasti udah gini ya gitu, gimana rasanya gitu apa segala macam. That's a privacy area, right, gitu kan. Nah, itulah yang nanti ketika kamu merasa nggak nyaman, kamu merasa rendah gitu, nah itu kamu bisa ceritakan ke kami sebagai tindakan pelecehan seksual atau kekerasan seksual gitu. Kalau dampak dari kekerasan seksual itu baik fisik atau mental seseorang itu apa sih Kak? Dan mungkin nggak sih kayak dari kekerasan seksual ini bisa berdampak ke mental seseorang? Sangat mungkin banget ya gitu ya. Jadi dari kekerasan seksual ini berdampak bisa ke ranahnya yang sifatnya psikologis gitu kan. Jadi seseorang yang mendapatkan pelecehan seksual gitu, sesederhana mungkin perlakuan catcalling itu ya gitu, itu bisa memunculkan trauma yang dimana kalau misalnya kan di UM kan dekat banget nih, dekat banyak banget kos-kosan gitu kan. Nah, mungkin waktu dia jalan dia tuh mau ke kos-kosannya tuh ada orang catcalling dia gitu kan. Nah, habis itu dia ngerasa gak nyaman gitu loh, dan dia tuh kayak ngerasa takut habis itu buat lewat di daerah itu gitu kan, apalagi kalau sendirian gitu. Nah, sesederhana itu ya mungkin contohnya gitu ya, untuk kayak berdampak apa sih pelecehan seksual itu gitu. Itu yang sifatnya mungkin masih perlakuan yang apa namanya yang menurut kita tuh kecil gitu. Tapi coba kalau bayangin yang besar gitu. Contohnya kayak misal sorry kalau misalnya itu pemerkosaan gitu. Nah, itu pasti dampaknya akan lebih berat lagi dan besar banget gitu. Tindakan pencegahan seperti apa sih Kak yang bisa diterapkan oleh seseorang untuk menghindari agar tidak terjadi kekerasan seksual? Tindakan pencegahan ya. Jadi tindakan pencegahan itu, jadi sebenarnya Satgas PPKS itu ada 3 divisi ya. Jadi aku coba jelasin juga. 3 divisi untuk laporan. Jadi nanti kalau misalnya ada laporan nih gitu, misal Septia habis dilecehin nih sama Francisco gitu. Kenapa dari tadi Francisco ya, kayak memang mungkin aura-auranya gitu ya gitu deh. Jadi misal si Septi nggak terima gitu kan. Nah, nanti bisa datang ke Satgas PPKS untuk melapor, nanti akan diurus prosesnya itu sama tim pelaporan gitu. Kemudian ada pendampingan gitu ya.
pendampingan ini untuk melihat kalian itu butuh bantuan psikologis atau butuh bantuan hukum gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya memang kamu terlihat dan kamu menceritakan lebih butuh bantuan psikologis, ya kita akan membantu di bantuan psikologis itu dari tim pendampingan yang lurus. Nah, nanti ada tim pencegahan. Tim pencegahan ini nanti yang sifatnya untuk preventif gitu ya. Jadi kayak dia melakukan sosialisasi, terus habis itu melakukan mungkin campaign gitu ya, yang sifatnya memang untuk memperkenalkan kekerasan seksual itu apa sih gitu. Nah, tindakan pencegahan yang bisa dilakukan selain melakukan psikoedukasi namanya atau kayak seminar gitu, sebenarnya harus muncul dari kita sendiri. Kita harus ngerti apa itu yang namanya kekerasan seksual dan apa yang membuat itu orang merasa nggak nyaman gitu loh dari perlakuan kita yang mungkin kita suka banget membicarakan hal-hal yang berbaunya sensitif dan ranahnya ke seksualitas gitu kan. Nah, itu kita harus paham dulu tuh gitu. Dan kemudian ketika itu kita merasa nggak nyaman, beranilah untuk berbicara gitu. Beranilah untuk menegur juga gitu. Nah, terus habis itu selain tindakan yang dalam artian kooperatif ya, kita berani menegur gitu dan kita tegas. Tindakan lainnya adalah kita juga berani untuk menjelaskan ke teman kita gitu. Ya misal misal nih Septi sama Francisco, sorry ya, kita pakai contohnya Francisco gitu. Itu ya gue demen banget sih, kayak sorry man. Terus habis itu kayak ternyata mereka pacaran, terus habis itu si Gilbert ini diceritain sama si Septi gitu kan, kalau selama pacaran ada hubungan-hubungan di mana Septi itu merasa nggak nyaman gitu, dan Gilbert akhirnya menjelaskan, ini tuh udah masuk ranah kekerasan seksual loh, kalau misalnya lu ngerasa nggak nyaman dan lu dipaksa gitu untuk berhubungan seksual. Tapi Francisco nggak kayak gitu kan gitu ya. Enggak ya, oke. Gue tahu lu orang baik kok, men, gitu. Oke, nah nanti Gilbert bisa ngasih tahu kayak gitu. Jadi seberapa keinginan kita gitu ya, keinginan kita untuk menceritakan ke orang lain dan memberitahu ke orang lain bahwa itu udah ranah kekerasan seksual itu sudah membantu banget sih, itu membukakan mata gitu kan. Karena kadang kita merasa abu-abu tuh gitu, apa yang dinamakan hubungan seksual dan juga perasaan nyaman dan tidak nyaman gitu. Gitu sih. Jadi seberani kita untuk memberitahukan ke orang lain bahwa itu adalah kekerasan seksual gitu sih. Ada nggak sih cara kita buat ngeidentifikasi pelaku dari kekerasan seksual? Karena kan kalau dari yang kita ketahui dari pelaku-pelakunya itu nggak bisa ditebak banget ya, bisa dari keluarga, bisa dari teman dekat, yang benar-benar nggak bisa di-expect banget. Itu sebenarnya ada nggak sih Kak, kayak ciri-ciri atau dari gambar umum atau tindakan yang bisa mencirikan kalau dia tuh sebenarnya pelaku kekerasan seksual? Sebenarnya untuk mencirikan secara fisik itu nggak ada ya, nggak bisa ya, gitu, nggak ada kamusnya gitu ya. Mungkin aku melihat Francisco tadi tuh kayak gitu, tapi kan enggak gitu kan nyatanya. Francisco kan orang baik ya, gitu. Francisco rajin ibadah kok gitu. Cuman nggak tahu waktu ibadah dia nyarinya apa, kita nggak ngerti kan. Gitu. Nah, cuman gini, mengidentifikasi pelaku itu bisa dilihat itu dari perilakunya dan pola perilakunya gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat manusia kan kita melihat pola perilaku yang diberikan gitu kan. Kayak misalnya kita dideketin orang gitu, kita kan bakal merhatiin polanya gimana kan gitu kan. Oh dia tiap jam segini akan ngechat terus nih, jam-jam intensnya dia tuh ngechat gue itu jam segini. Oh kalau misalnya dia nggak ngechat gue, berarti dia memang nggak deket gitu, misal sampai kayak gitu. Nah jadi kita lihat dulu pola perilakunya gitu kan. Bagaimana dia menatap kita gitu. Misal ya udah contoh lain aja, gue bosan sama Francisco gitu. Misal Gilbert gitu kan, dia menatap Septi gitu, tatapannya tuh gak enak banget gitu kan. Nah itu berkali-kali diulangi gitu. Terus habis itu gaya bicaranya juga yang bercandaannya tuh ranahnya tuh terseksualitas mulu gitu. Nah itu kan ngabers. Itu kan orang-orang yang memang perlu kita perhatiin kan gitu loh. Nah maksud diperhatiin di sini adalah ini ada bukti identifikasi bahwa dia perempuan seksual itu. Jadi ada yang orang lain juga gitu. Hati-hati kalau bersama dia gitu. Bisa jadi kan dibilang apakah bisa kita mengidentifikasi orang lain, itu enggak juga gitu. Enggak, maksudnya enggak ada kamusnya gitu. Tapi bagaimana kita bisa menjaga diri kita aja dan bagaimana kita berani untuk berbicara bahwa apa yang dilakukan itu mungkin sudah kelewatan batas. Gitu sih. Langkah pertama apa sih Kak yang harus dilakukan korban ketika mereka mengalami kekerasan seksual? Jadi kalau misalnya sebagai korban gitu ya, hal yang perlu disadari adalah siapapun yang menerima kekerasan seksual itu orang yang mendapatkan itu pokoknya itu nggak ada satupun orang yang layak mendapatkan perlakuan seperti itu gitu. Jadi take your time gitu, ambil waktu dulu untuk menenangkan diri gitu, dan kemudian ketika menenangkan diri,
silakan buat cerita atau tulisan gitu ya, berdasarkan kronologi yang sudah terjadi itu seperti apa gitu. Sebelum nanti mulai hilang nih ingatannya gitu kan. Terus habis itu ketika sudah mulai menuliskan, mulai untuk bercerita ke teman gitu, teman kita, teman yang bisa dipercaya gitu, atau orang yang bisa dipercaya atau orang profesional gitu. Kalau di UMN mungkin contohnya bisa cerita dulu ke student support gitu, atau langsung DM aja di Satgas PKS gitu ya. Instagram kita satgas.umn guys gitu ya, tolong di follow gitu ya, karena one follower matter buat kita gitu ya. Makin banyak follower makin banyak engagement. Oke, terus habis gitu kalau sudah cerita, jelaskan kebutuhan kalian apa gitu. Apakah kalian butuh pendampingan hukum dan psikologis gitu. Nah, nanti keterbukaan kalian, kalau misal kalian adalah mahasiswa UMN, kita akan membantu sampai kalian benar-benar mendapatkan keadilan dan hak kalian kembali gitu sebagai mahasiswa gitu. Nah, kalaupun yang non mahasiswa UMN, kalian bisa kok cari kayak komunitas atau perkumpulan gitu ya, yang dimana memang ranahnya memang untuk membahas kekerasan seksual gitu. Nanti pasti kalian juga akan dibantu juga gitu ya, kalian akan mendapatkan hak kalian juga sebagai manusia gitu. Karena kita juga nggak bisa mentolerir gitu ya adanya kekerasan seksual di manapun gitu. Menurut kakak sebagai ahli psikologi, apakah bimbingan konseling saja tuh udah efektif untuk mendukung dari pemulihan kesehatan mental seseorang, terutama pada korban kekerasan seksual? Psikologis ya? Iya. Gini, sebenarnya dampak dari kekerasan seksual itu bisa banyak, bisa beragam gitu, nggak cuma secara psikis doang. Gitu ada masalah sosial, masalah fisik gitu ya. Nah, apakah dengan bantuan psikolog aja cukup? Tergantung dari tingkat traumanya gitu, seberapa berat yang dialami oleh penyintas kekerasan seksual gitu. Jadi kalaupun mau cerita terlebih dahulu, terbuka dulu kepada psikolog itu nggak apa-apa gitu. Cuman nanti tergantung bagaimana psikolog itu melihat dampak yang terjadi ke kamu itu apa aja gitu. Mungkin kamu membutuhkan juga bantuan-bantuan lainnya gitu. Kalau misalnya terindikasi ternyata memang selama kamu mendapatkan kekerasan seksual itu ada luka fisik gitu kan. Nah, itu bisa tuh kita bawa ke rumah sakit gitu kan untuk kita bantu prosesnya juga gitu. Karena luka yang terjadi kan nggak cuma ada di dalam, ada di luar juga gitu. Jadi kita sembuhkan dulu yang terlihat dulu gitu. Dan ada nggak sih Kak mahasiswa atau mahasiswi UMN yang melakukan bimbingan konseling terkait kekerasan seksual, dan bagaimana pengaruh dari kekerasan seksual tersebut terhadap kesehatan mental dari mahasiswa atau mahasiswi UMN? Nah, dibilang ada, kasusnya sih ada gitu. Cuman mungkin aku nggak bisa cerita juga berapa banyak dan siapa aja orangnya gitu ya. Cuman dampaknya yang paling utama adalah dia takut untuk datang ke UMN gitu. Takut banget gitu kan. Apalagi pelakunya, yang terduga pelaku, teman-temannya dia juga gitu. Jadi kamunya sendiri secara personal udah takut buat datang ke UMN gitu. Terus habis itu ada masalah lagi kayak nih dilihat oleh teman-temannya dia gitu kan. Kayak mungkin nanti kayak udah ada cerita nih kayak dia ini bisa lo dipakai gitu. Nah, kayak gitu. Jadi dampaknya pun banyak gitu, ketakutan itu gitu kan, dan bisa berdampak juga kepada masa depannya dan karirnya juga gitu, by the way gitu. Karena once you get sexual harassment itu juga berpengaruh pada value hidup lo sebagai manusia gitu. Nah, ketika value hidup kamu sudah mulai hancur, image diri kamu sudah mulai hancur, day by day kamu pun juga merasa ragu gitu akan dirimu sendiri gitu. Nah, itu sih. Jadi seberapa besar pengaruhnya dari kekerasan seksual itu besar banget sih gitu. Dan kalau mau kalian cek di Google itu pasti bakal banyak banget penjelasannya kenapa dan berapa banyak orang yang mengalami kekerasan seksual itu dampaknya itu sebesar apa gitu sih. Apakah support dari orang terdekat tentang kekerasan seksual itu juga turut berperan penting, dan support seperti apa yang harus diterapkan oleh orang terdekat dari korban untuk bisa mendukung dari proses pemulihan kesehatan mental korban? Support itu penting banget ya gitu. Apalagi intinya adalah support itu penting banget, dan dengan adanya support itu dia akan merasa tidak sendirian gitu. Karena ketika dia mendapatkan kekerasan seksual itu kayak dia ngerasa
kalau misalnya kita di perspektif korban gitu ya. Anyway, kalau misalnya kita mau membantu teman-teman kita yang mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual, kita juga harus berperspektif pada korban gitu. Apa yang dia rasakan gitu. Nah, kebanyakan dari korban itu adalah dia merasa sendirian gitu, dan seolah-olah dia adalah orang yang salah gitu. Dengan adanya orang yang ada di sampingnya dia gitu, yang membantu menemani dia gitu, dia itu nggak ngerasa sendiri lagi gitu. Karena gini, once ketika value hidup lo hancur gitu, dan bahkan diri lo sendiri nggak bisa membantu lo atau mengobati diri lo sendiri gitu, siapa lagi gitu yang bisa bantu? Nah, yang bisa bantu ya temannya ini gitu, dan orang-orang di sekitar gitu. Nah, jadi seberapa besar perannya akan sangat penting banget gitu. Dan apa yang harus bisa dilakukan, yang perlu dilakukan adalah mendengarkan ceritanya tanpa ada judgement, itu pertama, dan kedua menanyakan kebutuhannya apa gitu kan. Dan kalau misalnya memang nggak mampu, dalam artian kayak oh caranya itu kayak gini gitu, ternyata caranya itu nggak cocok gitu, kayak misal dia menerima kekerasan seksual gitu, terus kemudian kalian mikirnya kayak ya ampun cuma digituin doang gitu, yaudah gue beli McFlurry aja gitu, ya ampun nyebut merek gak apa-apa ya gitu. Terus habis itu mungkin dia kayak, kita mikir kayak mungkin dia kayak senang gitu, ternyata enggak gitu. Nah, hal itulah yang mungkin kita ngerti kayak ada waktunya kita juga perlu bisa mengajak dia ke orang yang lebih profesional gitu, kayak ke psikolog atau ke psikiater gitu. Nah, gitu, atau bantuan-bantuan yang lainnya, bantuan hukum juga bisa.